Hmm. Ah, Aku tadi sebetulnya cuma mau sharing soal si Ikhwan Miss yang meninggal di Kamboja kemarin. terus? Kan kemarin udah di apa namanya kan kemarin udah sempat info juga ke Miss Yuni ya kan dia meninggal, informasi dari KBRI tanggal 14 jam 4 pagi meninggalnya. Nah terus kemarin kan KBRI sempat koordinasi sama keluarga terkait pembuangan jenazah. Menurut kalau mau dipulangkan ke Indo kan biayanya nggak sedikit, itu udah diinfokan ke keluarga. Nah terus keluarga sempat bilang karena kalau mau dipulangkan kan selain dari biaya mereka juga mungkin mikirnya kalau dipulangin kan waktunya lama, butuh waktu lama kasihan jenazah, jadi mereka kayaknya keluarganya sepakat kalau mau dimakamkan di Kamboja jenazahnya. Nah cuman sampai hari ini belum ada info mau dimakamkannya kapan terus di mananya gitu. Oh oke. Soalnya gini Van, dulu sempat ya beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya juga ada info jenazah seperti itu karena untuk nunggu biayanya sampai berbulan-bulan. Jadi kan kita memang hidup kita kan ingin memuliakan jenazah kan. Jadi kalau keluarganya sudah mengambil keputusan seperti itu lebih baik lagi. Dan Cuman kemarin terus? kan minta surat apa namanya surat keterangan dari keluarga lah, surat apa gitu kan kayak surat kuasa untuk dimakamkan di sana. Cuman nggak tahu belum ada kabar apakah udah dibikin atau belum sama pihak keluarga. Cuman tadi keluarga tadi pagi sempat adiknya info ke saya kalau apa namanya belum ada kabar lagi dari KBRI dimakamkannya di mana terus kapan gitu, belum ada. Oke, Van bisa nggak dia juga ketemu ke Jakarta atau aku jemput? Soalnya aku ada rencana kamu, Dewi, sama keluarga Ikhwan itu saya bawa ke KP2MI. Terus habis itu ke tempatnya Mas Uya. Aku coba kontak ke adiknya ya Miss ya, aku kabarkan. Nggak ada. Kamu itu nggak pernah dicas loh, nggak bisa dipakai sekarang hydride. Colokannya nggak ada. Kan colokannya nggak ada, maksudnya? Colokannya apa? Bukannya nggak dicas, tapi colokan yang buat hair dryernya nggak ada. Mati semua. Mama punya kan? Apa? Yang hair dryernya mama itu Tak bawa pulang dong. ada 2 kan? Iya, tak bawa pulang. Yang satu pulang. Nggak tahu aku. Mulai tadi nggak mau itu kamu. Sekarang hydride susah. Mama udah mati nah. Kita buka AC semua. Oke, aku matiin nasi itu. Matiin AC-mu, nanti aku mati lagi, Mei. Sorry, Van, sorry. Ya. Nah, oke, jadi intinya adalah gimana, Van? Dimakamnya seperti apa? Miss Yuni kira-kira ada waktu free-nya kapan? Biar nanti aku coba tanya sama keluarganya kira-kira kapan biar bisa sesuai sama jadwalnya Miss Yuni. Gak apa-apa, aku free terus. Ini aku habis pulang dari Lampung, ini free terus. Oh, aku coba kontak keluarganya. Kalau ini nanti aku info ke Miss Yuni hari apa dia bisa ya Miss ya. Betul. Sambil kan nanti kan Dewi pasti aktif malam nih, nomornya Mbak Dewi. Coba nanti aku tanya juga ke Mbak Dewi. Coba jadi rencananya aku udah bilang sama timnya Mas Uya kalau Dewi datang ke Jakarta, kalau harus didampingin oleh orang yang rehabilitasi, saya yang akan membiayai biaya dia, hotel dia, makan dia ada di Jakarta. Yang penting dia mau datang aja, Van. Ya. Terus Kemarin dia bilang dia mau minta izin sama tempat dia tinggal itu Miss, tapi aku bilang masa nggak bisa Mbak, harus bisa lah, aku bilang gitu kemarin itu. ya karena kamu nggak tahu dia hamil kan? Iya, dia nggak cerita soal hamil itu, dia cuma ceritain soal yang dia di perlakuannya si ibu Ani itu aja. Kalau yang hamil dia nggak cerita sama aku. Makanya bilang aja sama dia, nggak apa-apa. Kalau butuh pendampingan, saya yang akan membiayai orang yang dampingin dia, makannya dan hotelnya sama Dewi. Jadi bilang sama Dewi. Terus kapan kita bisa ketemu sama siapa? Sama keluarganya Ivan. Kita mungkin berangkat dulu ke keluarganya Ivan. Siapa? Ivan. Kita datang ke keluarganya Ivan. Saya mau ngasih santunan buat kayak selamatan aja. Jadi aku sama kamu nanti datang ke keluarganya Ivan. Ikhwan ya? Ikhwan apa Ivan? Ikhwan. Yang ada di Bekasinya di Babelan. Bekasi di Babelan. Makanya kita akan berikan santunan ke keluarganya dulu, Van. Kita akan datang. Jadi setidaknya karena jenazah nggak bisa dipulangkan nih, saya akan memberikan uang takziah kepada keluarganya. Kita datang langsung aja, Van. Boleh Miss. Kapan kira-kira Miss nanti aku biar aku prepare biar langsung ketemu sama Miss Yuni di mana gitu? Atau ketemu di lokasi di rumahnya? Kamu posisi di Jakarta mana, Wes?
Aku sekarang lagi di daerah selatan. Di daerah selatan, oke. Iya. Di tempat lokasi aja, Van. Di per lokasi boleh. Nanti kamu Sherlock, saya infokan dulu seperti apa dan bagaimana. Kalau bisa hari ini sore, tapi saya tanya mobil dulu, ada mobil nggak buat saya. Kalau memang iya, nanti kalau secepatnya hari ini, selama-lamanya besok. Jadi saya akan juga minta sama tim saya untuk datang. Kalau lebih bagus besok, Van. Oh boleh, kalau nggak besok aja misalnya, nanti biar aku hari ini kabarkan dulu ke keluarganya kalau besok kita mau ke situ. Oke, besok aja kalau kayak gitu. Siang-siangan ya, Van ya. Besok aku duluan sampai ke lokasi, nanti aku share location ya. Nanti kamu kelamaan nunggunya, Van. Oh. Kira-kira aja taruh di daerah mana, area mana, alamatnya kamu kirim. Oh, tapi kayaknya saya ada KTP-nya ya, Van ya? Oh iya ada KTP aku kirim kemarin. Iya, KTP keluarga kan itu? Iya, itu KTP korbannya langsung nih. Tapi dia tinggalnya di situ. Oke, jadi sebentar ya, saya akan telepon. Sebentar ya, saya juga Oke, sebentar. Soalnya kemarin saya sudah janjian mau mempertemukan kamu sama Dewi. Cuman kan Dewinya kapan kan kita belum pasti nih. Halo, izin Bapak. Jadi Pak, tapi yang di Kamboja itu sudah meninggal Pak. Yang Bekasi Pak. Dimakamkan di sana. Betul Bapak. Betul. Terus yang hari ini ternyata yang kemarin itu Pak, yang cewek yang ditidurin, itu kerjaannya suruh tidur sama orang itu, dia hamil Pak. Dewi yang aku bilang Dewi mau ketemuan di sini tuh Pak. Iya betul. Iya udah pulang kan dia juga ingin mengungkapkan semuanya, banyak hal yang dia tutupin. Betul Pak. Oke. Kalau hari ini saya bareng sama Evan yang juga dari Kamboja, bisa nggak Pak? Boleh nggak saya ke BP2MI untuk bersama Evan? Boleh ya Pak ya? Sebentar Pak, saya masih janjian. Bapak hari ini free nggak? Selalu ada di kantor nggak? Satu hari ada di kantor Pak ya? Setengah hari ini ada di kantor ya? Oke, siap. Oke. Thank you. Evan hari ini kalau ke BP2MI bisa nggak Van? Bisa nih. Bisa, oke sebentar ya. Sebentar ya, saya cari orang lagi. Biar cepat selesai Van yang masalah di Kamboja. Soalnya kan saya baru hari ini bisa ngangkat telepon. Bentar. Bentar ya Van ya. Ya, siap nih. Oh berarti Dewi juga udah berbicara langsung sama mereka ternyata. Van. Dewi juga sudah direhabilitasi tuh, berarti kan bagus gitu loh Van. Iya. Oh berarti dia direhabilitasi mungkin bisa jadi karena referensi dari BP2MI pusat ya Mas ya? Betul. Oh iya. Kan dia juga ada bareng sama anaknya ya di pusat rehabilitasi atau enggak? Iya, anaknya dibawa sama dia. Oh anaknya dibawa? Dibawa. Oke. Berarti kan pemerintah hadir bagus gitu loh kan, maksud saya pemerintah ada hadir di situ.
Betul, padahal dia kemarin sempat pulang itu dia sempat rencana mau berangkat lagi, mau cari kerja ke negara lain. Mungkin gara-gara dia jadi hamil, mungkin di cancel ya dia mau berangkat. Betul, betul. Sebentar ya. Tapi keluarganya sudah mau menerima ya Van ya, itu ya Van ya? Iya, kemarin dia bilang nggak apa-apa dimakamkan di sana ikhlas karena dia kasihan kalau misalkan mau ditunggu pulang prosesnya lama, kasihan jenazah, katanya begitu. Oke. Sebentar. 習近平亦都喺當地新聞報將發表署名文章再談貿易戰，呼籲維護多邊貿易體制，進而產官業穩定以及開放合作嘅國際環境。中方要同馬來西亞同其他東盟國家攜手打造緊密命運共同體。 Hari ini bisa ya jam berapa enaknya Van? Aku sih anytime jam berapa aja available. Available ya? Oke, berarti ini aku nanti minta dijemput jam berapa ya nyampe di sini ya? Saya bentar. Halo Bapak, Bapak bisa jam berapa aja saya siap Pak Evan, soalnya posisi ada di Jakarta juga. Iya. Makanya saya nanya ini 1 jam sih, biasanya saya kalau dijemput 1 jam aja dari sana ke sini. Oke, siap. Oke, tunggu updatean ke saya yang terbaru, terus coba keluarganya seperti apa dan bagaimana Van. Ya. Oke, Miss. Coba kondisikan. Oke. Ini nanti ke BPD-nya jadi hari ini, Miss? Jadi hari ini, tetap jadi hari ini. Di jam berapa? Soalnya aku lagi cari mobil nih. Cuma cari mobil aja, nanti aku konfirmasi ke kamu. Hari ini pastinya kalau aku ada mobil cepet ya udah aku mobil cepet. Oke, itu di kantornya di mana ya misalnya? Aku belum tahu nih lokasi kantornya. Aduh, ketikan dulu Van, KP2MI Van. Alamatnya Van. Ada di Google ada Van. Oke, thank you. Thank you. Oke teman-teman, seperti yang saya sampaikan bahwa kita tidak lagi bercanda dengan keadaan seperti apa dan bagaimana, karena intinya adalah ini adalah kenyataan bahwa tidak ada siapapun yang tahu, tidak ada siapapun yang ngerti tentang kehidupan kita kecuali diri kita sendiri. Karena saat saya berbicara satu hal, jangan pernah bekerja di luar negeri jika kamu tidak tahu kenyataan di luar negeri. Karena sekali lagi saat kamu berani ke luar negeri, segala resikonya itu ada di kamu. Ngerti nggak? Segala resiko itu ada di kamu. Nggak ada orang lain yang akan bertanggung jawab atas dirimu. Jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Jangan pernah mau mendapatkan gaji yang besar tanpa proses. Jadi jangan pernah ngarepin. Tidak ada orang yang mengharapkan pekerjaan enak. Semua orang mengharapkan pekerjaan enak, gaji tinggi. Tetapi kita harus tahu, sadar posisi, sadar diri bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Dan satu hal, kejadian-kejadian yang ada ini saya selalu ingatkan. Berapa banyak orang yang sudah nggak ada kabar? Berapa banyak orang yang sudah nggak ada kabar, teman-teman? Halo? Assalamualaikum.